Assalamualaikum sedulur semua. Adipati Semarang yang kedua adalah Pangeran Pandanaran II atau yang terkenal dengan Sunan Tembayat. Namun secara misterius, sebelum kami mengupload tutur sejarah Pangeran Pandanaran II ini, ada tamu misterius. Misterius? Iya, bisa dibilang begitu. Posisi gubuk pondokan kami yang berada di depan makam Adipati Kenduruan memungkinkan para pengelana, sarkup-sarkup, serta para musafir mampir sekedar sholat, mandi, membersihkan badan. Tak sedikit dari mereka kemudian menemui kami. Nah, sehabis sholat subuh itu kami berada di teras madrasah. Tiba-tiba kedatangan dua orang musafir yang katanya semalam sudah menginap. Yang satu memperkenalkan diri bernama Muhyiddin dari Klaten, dan yang satunya mengatakan Maloyo dari Kadilangu, Demak. Kami terima dan kami layani mereka sebagai tamu. Obrolan terjadi. Mereka berdua banyak bercerita tentang kedua wali besar tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Pandanaran. Seperti biasa, kami memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, sesekali mengangguk, mengiyakan. Pemahaman yang terbentuk dari background keilmuan dan cernaan informasi yang masuk ke akal tentu berbeda. Nah, tentu akan menghasilkan banyak pula perbedaan, atau mungkin pengalaman spiritual yang berbeda dari ahli spiritual yang berbeda-beda. Dari situ kami tetap menghormati dan menerima semuanya. Orang yang bergelut di dunia sejarah tentu mengedepankan rasionalitas yang mengacu pada referensi manuskrip yang ada. Walaupun kadang terdapat beberapa versi yang lalu kemudian seseorang itu mengedepankan rasionalitas, itu mengukur dengan instrumen indera dan akalnya yang tak ayal, kadang berkesimpulan egois. Namun bila kita telaah lebih jauh, seseorang yang hanya memakai rasionalitas akan selalu menemui kebuntuan jawaban akhir. Maka rasionalitas ilahiyah diperlukan. Mukjizat para nabi, karomah para wali, maunah kiai, semua atas kuasa ilahi Robbi, yang akhirnya ilahiyah itulah rasionalitas. Hingga menjelang siang mereka berpamitan pulang, mau melanjutkan perjalanan mereka yang mereka bilang akan menuju Kuwojo, tempat Kiai Syafi'i. Yang sebelum berpamitan mereka mengaku bahwa mereka adalah Sunan Kalijogo dan Kiai Pandanaran. Dan berterima kasih atas pelayanan kami. Mendengar itu kami berusaha bersikap biasa tanpa menunjukkan wajah atau sikap yang menafikan. Biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, takut menyinggung perasaan. Yang terasa aneh di sini adalah ketika saya mau mengupload sejarah Ki Ageng Pandanaran II, beliau datang dan bercerita tentang Ki Ageng Pandanaran, yang saya kira dia tidak mengetahui channel ini. Selain subscribernya baru 58, mereka hanya membawa HP jadul Nokia 3315 yang tidak ada fasilitas aplikasi YouTube, pun katanya tidak berpulsa. Kedua, beberapa kali kami mengambil gambarnya, semua hangus, dan hanya foto tongkat beliau ini saja yang tersisa. Ini agak mengherankan ya. Ketika saya yang asli orang Demak tentu mengetahui desa-desa dan wilayah-wilayah Demak, yang dia mengaku dari Kadilangu. Saya tanya, Kadilangunya panjenengan mana? Nah, jawaban beliau sangat mengejutkan. Dia menjawab sebuah alamat
sebuah tempat di mana kami pernah mempunyai pengalaman spiritual dengan Nuwun Sewu, itu Sunan Kalijaga. Dia bilang, "Mosok sampean lupa Gus?" Ya saya ingat, tapi itu kan sesuatu, kok ia bisa tahu saya punya pengalaman spiritual di situ gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini jangan kemudian disokhehkan. Kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi kemungkinan itu pertama bisa saja adalah orang halusinasi yang diturutkan hingga menghasilkan fantasi-fantasi dalam pikirannya. Kedua, kemungkinan ahli spiritual dengan terawangannya atau khodamnya yang menyusupi hingga mungkin bisa berkomunikasi lewat khodam yang menyusupi dia itu. Ketiga, orang yang mengaku-ngaku atau untuk menipu dan lain-lainnya, yang ini tidak terbukti ya, dia tidak menipu sama sekali, kita tidak dirugikan sama sekali. Keempat, semua kejadian yang selain perjumpaan itu, selain berjumpa dengan Rasulullah, adalah ngambang antara benar dan tidak, maka lebih banyak tidaknya. Namun sebaik-baiknya orang yang bersuudzon tentu lebih baik yang berhusnudzon. Maka tapi yang jelas begini, dari sini seolah-olah kami diingatkan tentang bagaimana memandang sejarah Sunan Tembayat dengan lebih teliti dan rasionalitas. Kemudian sejarah Ki Ageng Pandhanaran II kami rubah narasinya, tidak lagi hanya berdasar manuskrip namun kami kumpulkan, lalu kami menghipotesis kami ya, untuk kami ungkapkan sendiri. Sebab kadang kita terpaku pada narasi yang mengucilkan bangsa kita, agar terkesan bangsa kita itu mistis, primitif, miskin gitu ya, dan tidak berperadaban maju ketika Belanda atau orang asing itu datang kemudian membawa perubahan. ini sangat membagongkan ya, ini sangat londo-londo pekok gitu ya, itu jangan nah gitu ya. Lah iya toh Den, kabeh kok melok pendapatnya londo, kinah yang londo kayak kepengen dianggap pahlawan yang mengentaskan kebodohan dan kemiskinan rakyat. Lagi ini Portugis teko kok nggumun setahun gawe mlongos batok weruh gedene jung Demak. Bener lek jane suwaleke kawit tekone Portugis njur VOC, njur Londo, Jepang, terus saya bodho, saya miskin. Mesake saya Den, maksudmu? Lah kuwi bodoh miskin, maksudnya saya kuwi semakin ngono lho. Oh, saya semakin miskin. Saya iku slot sepatu. Kok sepatu? Lah kuwi slop. Oh, napuk lambemu. Aja nesu. Wes, ayo dilanjut. Kesultanan Demak dari berdirinya terus mengalami perlawanan sisa-sisa kekuatan Hindu Majapahit. Namun dari sejak berdirinya Majapahit, orang-orang Islam yang semakin berkembang di pantai utara hingga kekuasaan Hayam Wuruk, orang-orang Islam diberi wewenang sebagai Syah Bandar di semenanjung pantai utara Jawa. Kota-kota utara Jawa begitu makmur hingga puncaknya kepemimpinan Sultan Patah selama periode 23 tahun pertama. Walaupun masih perang memperluas kekuasaan,
tak menyurutkan perbendaharaan negara ini. Ini dikarenakan penguasaan maritim Demak yang kuat. 23 tahun, tepatnya 1511 Masehi, jalur laut perdagangan Demak mulai terganggu dengan datangnya Portugis menduduki Maluku dan Malaka. Pedagang Jawa yang membawa beras dan bahan makanan lainnya untuk ditukar pala dan cengkeh Maluku yang kemudian dijual di Malaka dengan pedagang Muslim manca, semua dibajak oleh Portugis. Akibatnya orang-orang Maluku kesulitan mendapatkan bahan makanan. Jalur penting perdagangan laut itu dari Jawa ke Maluku kemudian ke Malaka. Portugis semula merebut Malaka pada tahun 1511, kemudian Maluku. Mereka kemudian menetap di Ternate dan Ambon. Meskipun Portugis tidak dapat membangun dan mempertahankan monopoli rempah-rempah secara menyeluruh dalam jangka panjang, pasokan reguler ke pelabuhan-pelabuhan Jawa sangat terganggu. Peran Jawa sebagai mediator antara Maluku dan Malaka usai, karena kedua ujung jalur perdagangan ini kini jatuh ke tangan Portugis. Ekonomi Demak mulai kacau. Kalangan terkemuka di pantai utara Jawa menyadari bahwa bahaya yang akan segera terjadi. Ekonomi jelas merosot drastis. Demak berupaya sekuat tenaga di tengah belum tuntasnya kekuatan Majapahit, yaitu Patih Udara, Raja Majapahit yang telah menjadi vasal Demak. Jadi itu berkolaborasi dengan Portugis. Demikian itu sesuai dengan apa yang dicatat oleh Tommy Pires dalam Suma Oriental. Jadi Raja Majapahit adalah Adipati Unus, anak dari Sultan Patah, gitu loh. Yang ada di Daha di sana, di Kediri, di Daha. Jadi kemudian setelah Sultan Patah meninggal, Adipati Unus Jumeneng menjadi Sultan di Demak, bukan di Daha lagi, gitu. Nah, Demak berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali jalur perdagangan rempah-rempah ini. Dari Adipati Unus pun ikut berjuang dalam merebut Malaka, gitu. Kemudian Ratu Kalinyamat Jepara bersama rakyat Aceh menyerang Malaka, jadi Portugis waktu itu ya, pada tahun 1550 dan 1574. Jadi dua kali. Ratu Kalinyamat dua kali, Adipati Unus satu kali. Juga tidak mampu mengusir Portugis, walaupun peralatan tempur Ratu Kalinyamat itu lebih canggih daripada Portugis ya. Yang tadi diceritakan bahwa Portugis itu gumun setahun, melongok sebatok. Jadi ndelok begitu besarnya kapal perang Jung Demak itu dengan meriam-meriam yang besar-besar. Hanya saja perjalanan kapal yang lebih besar itu menjadi lambat. Portugis yang kecil-kecil itu malah lebih gesit, gitu. Tapi kekalahan itu bukan karena itu, tapi karena pengkhianatan bangsa sendiri. Tak kalah dahsyatnya juga orang-orang Lehitu ya, orang Lehitu yang terus menerus bertempur dengan Portugis di Maluku. Mereka meminta bantuan pangeran dari Jepara di bawah Martayuto ya, Martoyuto atau Pangeran Martoyudo. Jadi bersama penduduk Lehitu menyerang Portugis di Maluku itu.
Namun usaha ini terpatahkan. Pangeran Martayuda tewas dalam aksinya itu. Tak jua putus asa orang-orang Lei itu pada tahun 1565 bersekutu dengan Raja Giri, Raja Bukit ya. Jadi keturunan Sunan Prabu Satmata atau Sunan Giri, berhasil mengamankan Maluku selama 3 tahun, berhasil merebut Maluku dari tangan Portugis selama 3 tahun. Wah, hebat, bersama Sunan Giri. Setelah itu kembali menuai kekalahan. Pertempuran dengan Portugis benar-benar menguras kekayaan Sultan pesisir utara Jawa, terutama Demak Bintoro. Itu seperti apa yang ditulis oleh Haji de Graaf dalam Geosgekan Denis Indo, halaman 92. Di Demak Bintoro tidak berapa lama setelah jumenengnya Sunan Prawoto menjadi Sultan Demak Bintoro, dia meninggal, tahu entah oleh siapa, tapi yang banyak diketahui adalah oleh anak buah Arya Penangsang. Tapi ini wallahu a'lam, itu ya. Bisa jadi begitu, sebab kemudian Sunan Prawoto digantikan oleh Arya Penangsang sebagai Raja Demak, yaitu pada tahun 1547. Sunan Prawoto meninggalkan seorang putra yang masih kecil, yang kemudian diasuh oleh bibinya Ratu Kalinyamat di Jepara. Karena dia masih kecil, maka diasuh oleh bibinya Ratu Kalinyamat di Jepara. Sedangkan di Demak, Arya Penangsang naik tahta menjadi Sultan Demak Bintoro 1547 hingga 1554. Tahun meninggalnya ini agak mencurigakan kesesuaiannya, namun yang tercatat seperti berikut. Pada tahun 1554 ini, Adipati Pajang Maskarebet atas dukungan Ratu Dewi Kalinyamat menyerang Kesultanan Demak yang dipimpin Arya Penangsang. Arya Penangsang tewas oleh pasukan Pajang. Demak sendiri kemudian diserahkan kepada Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto, yang kemudian diambil menantu Adipati Pajang Maskarebet dengan dinikahkan dengan putri tertuanya Ratu Pembayun. Namun dalam hal ini Arya Pangiri di Demak tidak bertindak sebagai sultan, melainkan sebagai adipati. Kemungkinan besar kepemimpinan atas Kesultanan Demak dipegang oleh Ratu Kalinyamat Jepara hingga 1568. Sebab tercatat Maskarebet baru didaulat sebagai sultan bergelar Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568, selisih waktu 14 tahun. Lalu bagaimana dengan sayembara Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang dengan hadiah tanah pati dan alas mentau itu sendiri? Posisi Karebet saat mengadakan sayembara itu belum sebagai sultan tapi adipati. Berarti memberontak ya, Den Gus? Ya ndak seperti itu. Tapi sepertinya di masa ini ada 2 kepemimpinan di Demak, yaitu Ratu Dewi Kalinyamat Jepara dan Arya Penangsang Jipang. Ratu Dewi Kalinyamat dibuktikan dengan pertama, namanya memakai nama Ratu yang berarti raja. Yang kedua, penyerangan terhadap Malaka 1550 dan 74 juga menyerang di Maluku. Dan Arya Penangsang 1547 hingga 1567. Buktinya apa? Adalah jumenengnya Karebet menjadi sultan tahun 1568. Nah, ini baru urut runut dan ya, tahunnya gitu runut gitu. Ya tapi begitu lah. Namun semua
masih harus ada estafet penelitian yang intens agar tercipta runutan sejarah yang lebih baik. Bagaimana cerita Babat ya Den? Pertama, penulisan Babat abad ke-18, peristiwanya abad ke-16. Selang 2 abad tanpa referensi manuskrip, tentu banyak perubahan, banyak ketimpangan. Kedua, penulisnya ada kemungkinan punya kepentingan menjaga marwah kerajaan. Namun yang ada hanya itu, kita tanpa ada manuskrip rujuk. Gitu ya. Lanjut. Oke. Lanjut video berikut ya.